Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arfa di hari ini, hari Jumat tanggal 25 November 2022. Baik, kita akan updating per Euro Jepang Yen atau EJ. Kita akan update mappingan kita yang kemarin. Kita mulai aja langsung, dan kita saat ini sudah akan menganalisa secara top down dimulai dari time frame monthly. Di sini di monthly di akhir minggu ini kita bisa melihat biasnya masih masih bullish ya, atau tren mayornya masih bullish di time frame monthly. Dan ini harga ada rejection sedikit ya, sehingga ya ini kemungkinan besar monthly-nya masih kenceng. Ada iklan. Maaf. Baik, oke, ini di time frame monthly kita turunkan, kemudian di time frame weekly untuk melihat lebih detail lagi. Oke, di time frame weekly kita melihat bahwa mayor trend masih bullish, ya kan, masih bullish. Harga saat ini, dia lagi apa ini? Tapi ini belum menandakan dia berbalik arah ya, belum berbalik arah. Nah, jadi kita masih positif. EJ ini masih bullish di time frame weekly. Kemudian di HTF daily kita bisa melihat di sini mana dia, masih bullish ya, masih bullish, biasanya masih bullish. Kemudian kita ini aja deh, kita mulai dari daily aja updatingnya ya. Kita lihat di sini, nanti yang tidak berkepentingan kita hapus saja karena kita akan update ini ya. Oke, seperti ini liquidity-nya, dan ini sudah di break, jadi kita hapus. Ini juga kita hapusin dulu ya, ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, kita hapus. Kita hapus. Baik, di sini kita melihat bahwa boleh gini juga. Nah, ini dihapus saja, bukan cuma penanda doang. Oke, kita melihat di daily sebentar. Ini dailynya, nah ini kenapa begini ya? Kayaknya kemarin H4 itu. Ini sebenarnya liquidity ya, liquidity nih, sini liquidity, tapi udah di take ya, set, udah habis. Jadi ini nggak digambar. Terus oke, di remove aja. Ini ada satu lagi, kita remove dulu supaya pandangan kita menjadi lebih jelas ya. Pandangan kita menjadi lebih jelas. Sebenarnya di ya, aneh bentuknya. Ini liquidity, saya akan anggap ini liquidity aja ya, biar gampang ya, biar apa, karena kayak manipulasi gitu. Jadi aku akan lihat di sini struktur terakhirnya adalah ini di time frame daily ya, masih bullish toh. Jadi di daily bullish, sehingga opsinya kita akan buy sih sebenarnya kalau melihat ini bullish ya. Tapi kalau tidak ya kita akan opsi sell kan. Nah, ini kalau lihat sisi masih bullish ya, bullish. Selama dia nggak break di sini, kita akan menganggap ini masih bullish.
begitu. Baik, kita turunkan di 4H. Di 4H ini apa yang terjadi? Ya, pandangan kita lebih mantap ya. Terakhir ini liquidity juga. Nah, terakhir ini dia benar ya di situ. Ini adalah struktur yang di breaknya. Ya, di 4 jam ya, ini di 4H kita punya bullish, struktur bullish di sini, kemudian kemudian dia ada ini ya, pembalik arah ya di sini ya. Ya, berbalik arah. Ada sebentar, bos breakout bearish. Nah, ini kemudian ini ada ada sebenarnya di sini yang ngebreak di sini. Oke, kemudian ini kan liquidity, tapi dia di sini ada bos ya di sini. Kemudian ini mitigasi ya, kayak ini mitigasi ya guys. Nanti kita jelaskan kenapa ini mitigasi. Ini kita gambar dulu ya supaya paham. Ini sebenarnya sih channel ya. Mitigasi itu apa, liquidity engineering ya. Ternyata apa? Ini banyak liquidity. Dimana ini akan apa namanya, hobinya itu nggak akan valid di situ, seperti itu. Nah ya, nah ini adalah yang namanya impulse yang terdiri dari beberapa candle aja sih, dan candlenya panjang-panjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle ya. Sementara mitigasi itu candlenya pasti banyak dan dia akan ngajak kita jalan-jalan gitu ya kan, ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, bawah lagi, ke atas lagi, bawah lagi, dan seterusnya sampai dia mitigasi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi mitigasi itu memang dia disebut juga sebagai liquidity engineering. Kenapa liquidity engineering? Karena dia membentuk liquidity ini nih, dia bikin liquidity ini ya. Untuk apa? Untuk menjerat para trader retail yang nggak paham dengan trading kan gitu. Dia itu dijerat ya. Kalau yang paham, apalagi kita pahamnya dengan strategi SMC atau strategi yang kita benar-benar mengikuti jejak market maker, ya kita nggak masalah dengan adanya ini ya, kita tunggu aja, kita nggak usah ikut gitu. Apa? Karena itu akan dibanting-banting kitanya gitu. Walaupun kita tahu oh ini akan menuju ke sini, misalnya dia akan menuju ke sini gitu. Tapi sebaiknya kalau dalam strategi SMC ini kita tidak ikut di fase mitigasi ya gitu. Seperti karena kita akan diajak jalan-jalan gitu aja sih. Tapi kalau suka ya mangga, silahkan aja gitu. Maka aku sih nyaranin enggak ya, seperti itu. Dan ini kan sebentar kita sambil perbaikin ininya ya, struktur liquidity-nya ya. Oh kenapa dia? Oh tadi klik ya. Nah sampai kita rapikan, sambil kita rapihkan liquidity-nya atau garis-garisnya atau strukturnya di sini. Nah ini valid banget ya. 1, 2, 3 gini katanya sih seperti itu. Oke, nah ini ada liquidity, ini di atas juga sebenarnya ada liquidity juga sih sebenarnya, sehingga kita tidak melihat ini sebagai struktur yang di break ya. Ya ini liquidity bukan ya kan. Nah ini kan jelas kan liquidity, makanya disebut liquidity engineering. Banyak nggak? Banyak, lihat aja sendiri ya kan. Nah, banyak kan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya pokoknya dia membentuk jarum-jarum begini ya, disebutnya liquidity. Salah nih, kenapa dia tidak kan? Oke, nah ini jadi dia membentuk liquidity ya, ini kurang panjang di sini. Nah cuma ini sebagian sudah di take ya kan ke bawah
sini. Jadi terakhir itu mestinya dia yang ini nih. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ya seperti itu. Jadi kita untuk nya sendiri sih seharusnya ini kita majornya ini kan apa mayor ini yang ini kan masih bullish ya. Nah, tapi di minornya dia sudah cok bos bearish ya, sehingga ini kemungkinan besar kita akan sell dulu ya. Kita akan sell dulu ya. Ini apa namanya? Tapi kita akan sellnya di sini harusnya ya. Jadi kita sambil nunggu kita mapping dulu ya, bukan mapping sih maksudnya kita cari peluang dulu. Ini kan ini sebentar, seperti ini yang sampai sini ya kan. Ini mitigasi tapi dia apa namanya, apa sih ini salah ini yang di H4 bloknya ya. Nah, ini ya baru 50%, jadi memang nggak press tapi masih bisa dipakai. Mudah-mudahan sih apa namanya respect ya. Nah di sini kemudian karena kita yakin ini akan masih bullish, ini sebagai tumpuan nanti untuk nge-buy kita ya, untuk nge-buy kita ini. Nah seperti itu. Terus satu lagi gimana ini ya. Nah, kita cek lagi untuk OB nya, untuk strukturnya sendiri kita harus cek. Nah ini kita ada satu lagi di sini. Jadi di sini kita punya struktur yang di break ini, walaupun ini nggak sempurna ya. Nanti kita cek di volumenya ya, di volume maupun dengan menggunakan Fibo ya. Nah, itu. Nanti bagi teman-teman yang tidak paham silahkan tulis di kolom komentar, atau ada request silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab, akan saya perhatikan gitu. 4H oke, cukup kali ya. Ke bawah nyari lagi, oke. Ini yang masih fresh banyak amat ya dia nih. Itu ya, aduh ini ya, ini liquidity bukan liquidity ini. Aku sih lebih cenderung ke sini ya, tapi dia sebagai order flow di sini. Kita cek di sini. Dari jadi enaknya SMC itu kita bisa melihat pergerakan harganya juga, nih akan kemana begitu kan. Jadi lebih apa ya, aku lebih tenang gitu, nggak bingung gitu. Biasanya kan suka bingung ya kalau dulu tuh trade tuh nggak jelas itu, kita banyak pakai indikator ini itu MA itu aduh, terus apa segala macam lah, stokastik apa RSI seperti itu. Dan itu semua manipulasi gitu, manipulasi walaupun dia benar, tapi dia ini kan apa namanya lagging atau terlambat gitu ya kan, tidak reaktif cepet gitu kan, seperti plus action gitu. Nah ini tadi apa nih, patahnya kita blok ini order flow gimana sih ini OF ya. Kalau OF nanti kita perlakuannya belum sama aja sih sebenarnya, cuma cari konfirmasi. Jadi tetap ya, kalau kalian ada di zone silahkan langsung diturunkan ke time frame yang lebih kecil, cari konfirmasi atau QM nya, oke? Jadi jangan agresif
kalau Anda yakin agresif ya enaknya Anda punya harga sesuai sama keinginan Anda. Tapi kalau misalnya ternyata jebol, ya Anda sakit gigi langsung. Sakit gigi, sakit hati. Nah, trading itu harus disiplin ya. Karena tanpa disiplin kamu hancur. Hancur, gue udah bilangin hancur ya. Nah, ini boleh sih sebenarnya kesiniin juga nih. Nah, biar lebih enak ya. Nah, seperti itu. Jadi ini mayor trendnya bullish di 4H. Kemudian minor trendnya chop boss ini untuk apa namanya, bearish. Jadi kalau Anda mau ikutan turun ya berarti Anda harus cari tumpuan untuk sell ke sini, tapi tuh TP-nya di sini ya. TP-nya paling ini doang nih, di atas ini aja. Ya, karena ini untuk tumpuan nge-buy kita. Karena opsi kita sebenarnya adalah buy. Opsi kita sebenarnya adalah buy, jadi kita akan nunggu buy di area sini dengan konfirmasi tentu saja. Sementara harga masih berada di atas ini ya. Jadi kita nunggu sih sebenarnya kalau untuk EJ ya. EJ. Tapi kalau mau cari tumpangan boleh, kita coba cari tumpangan. Tumpangan berarti kita harus turunin di 30 aja ya, atau di 15 mangga. Aku sih lebih cocok di 30 aja mungkin ya. Nah, baik, terakhir kita lihat strukturnya ya. Strukturnya terakhir, sebentar kita cek ya. Strukturnya terakhir di sini ya. Nah ini ya. Nah ini kita punya bearish, chop bearish. Nah, kita akan opsi sell ya untuk tumpangan ya. Namanya numpang, jadi kita harus hati-hati juga. Maksudnya cari tujuan yang searah. Ya, searahnya apa ya, bearish gitu kan. Bearish tapi tujuannya di H4 itu tadi ya, di demand H4 ya, atau box H4. Seperti itu. Ini kita tandain dulu stock bearishnya. Ini banyak orang nyebutnya chop, ada yang bilang juga kok, ada yang bilang change of character langsung. Ya itu bebas-bebas aja sih, pokoknya intinya tetap ini gitu kan, change of character atau chop atau kok. Nah seperti itu. Nah kalau yang ini dia udah ada bos ya, di bearish ya, di 30 nih ya. Maaf, 30 ini sudah berapa menit? 18 menit. Oke, kita cek di sini. Ini bos bearishnya. Kemudian di sini juga ada bos bearish juga. Langsung aja di struktur besar ya. Yang kecil-kecil gini nanti aja kalau dibutuhin. Dan cepet ya, karena ini terbreak kan. Nah ini terbreak, ini jelas kelihatan terbreak. Jadi kita langsung pakai struktur mayornya aja. Di sini bosnya, bos bearish. Oke, nah dari sini ya 30 ini kita lihat, wow, 30 sih aku cenderung di sini ya. Kita akan ikutan nge-sell-nya di sini. Di sini, oh udah masuk dia. Terlambat kita. Ya sudahlah. Gak masalah. Jadi bukan rezeki ya. Apa ya, ini bukan rezeki. Web 30. Nah, seharusnya kita entry di sini. Nah, ini kan tumpangan ya. Jelas tumpangan. Ya kan, harga ini respect, kemudian turun, ada chop, ada bos, ya kita entry di sininya. Oke, untuk apa? Untuk sell, tujuannya kemana? Tujuannya ke sini ya. Seperti itu, mudah bukan? Gampang banget kan? Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar silakan tulis di kolom komentar. Saya juga ada buka kelas juga, maksudnya kelas ya untuk belajar lah ya.
Seperti itu. Ya, saya juga mempersiapkan diri kalau misalnya mau dibimbing, ya nanti saya bimbing, saya sediakan waktunya juga, ya kan. Harusnya kan kita trade jadi nggak trade, ya kita harus sediakan waktu juga, ya setiap hari. Mangga silahkan gitu, sampai Anda bisa benar-benar bisa begitu, ya. Yang penting itu tadi, harus kosongkan gelas untuk belajar itu, ya. Jangan ilmu yang lalu-lalu udahlah dibuang aja lah gitu kan. Sekarang kita pakai ilmu yang baru, gelasnya tetap diisi dengan air yang bagus gitu kan. Nah, sehingga nanti ketika kita minum, badan kita jadi sehat, segar, ya kan. Nggak butek gitu kan. Kemarin segala minuman air dicampur aduk semua, ya indikator, ya apalah gitu kan. Macam-macam. Nah, seperti itu. Jadi untuk untuk EJ ini kita akan opsinya buy, ya. Di sini kita akan opsi buy karena mayor trendnya adalah bullish. Nah, ini adalah manipulasi, ini manipulasi ya namanya, manipulasi. Kita akan buy. Kita akan nunggu di area demand untuk buy dengan konfirmasi tentu saja, ya. Baik, begitu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda dan orang lain. Jadi kalau ini memang bermanfaat untuk orang lain, jangan berhenti di Anda, ya kan? Bagikan. Kenapa? Biar orang lain juga ikut bisa berhasil gitu. Bisa berhasil, ya kan? Nanti jika mau mau belajar, nanti kita juga akan share teorinya dulu, ya, teori dasar dan lain sebagainya. Pokoknya step by step lah sampai bisa, oke, sampai advance. Seperti itu, ya. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.